heboh dan mengejutkan. Tiba-tiba saja, Lisa Mariana ingin melakukan hal nekat ini kepada Ridwan Kamil usai menjalani proses mediasi ketiga kalinya di Pengadilan Negeri Bandung pada siang tadi. Lalu, proses mediasi yang berlangsung secara tertutup di Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini, benarkah kembali tidak dihadiri secara langsung oleh Ridwan Kamil, seperti dua proses mediasi sebelumnya? Seperti apa pula tanggapan Lisa Mariana atas proses mediasi ketiga tersebut? Benarkah ia merasa puas atau justru merasa sangat kecewa? Seperti apa pula tanggapan dari pihak Ridwan Kamil atas proses dan hasil mediasi ketiga kali ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini, Rabu, tanggal 4 Juni 2025, mendadak heboh. Proses mediasi terkait tuduhan adanya prahara hubungan terlarang antara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil kembali digelar untuk ketiga kalinya. Jika pada dua kali proses mediasi sebelumnya Ridwan Kamil tidak hadir, sementara pada proses mediasi kedua, ia diwakili kuasa hukumnya. Maka, dalam proses mediasi ketiga, pada hari ini, Lisa Mariana sebelumnya menyatakan bahwa Ridwan Kamil diwajibkan untuk hadir. Di balik harapan dengan nada bercampur rasa kecewa tersebut, Lisa Mariana ingin agar proses hukum ini bisa cepat selesai. Selain ia juga ingin bersilaturahmi dengan Ridwan Kamil setelah sekian lama tak bersua. Lantas, seperti apa suasana proses mediasi yang ketiga kalinya atas gugatan perdata Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung siang tadi? Ya mungkin ada yang ingin sampaikan ya Bang? Enggak. Ibu Berta, apa kabar? Halo Bapak. Ya, maaf pintunya ya. Ya. Yo mangga Pak. Masuk aja tim yang lain, enggak apa-apa ini ramai. Proses mediasi ketiga antara Lisa Mariana versus pihak Ridwan Kamil yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung telah berlangsung siang tadi. Mediasi kedua belah pihak memang berlangsung secara tertutup, namun bisa dibaca sikap pihak Ridwan Kamil yang sejak awal membantah tudingan dan klaim Lisa Mariana bahwa pernah terjadi hubungan terlarang di masa lalu dengan Ridwan Kamil hingga Lisa melahirkan seorang anak yang diklaimnya merupakan darah daging Ridwan Kamil. Lantas, seperti apa tanggapan Lisa Mariana terkait hasil proses mediasi ketiga hari ini di Pengadilan Negeri Bandung? Jika nanti ada kesempatan. Jika ada kesempatan itu heart to heart, woman to woman, ya kalau bisa tertutup, gak usah ada media gitu. Saya Apa sih yang ingin kamu obrolin? Ya aku nggak bisa buka di sini, karena kan itu balik lagi aku bilang tertutup, heart to heart, woman to woman. Tapi pernah gak sih dirimu mendatangi rumah Berta RK sebelum adanya ini? Nggak pernah ngapain. meminta sumbangan kuliah kan. Dulu itu mah pas pacaran. Itu dia yang nawarin ya. Dia yang nawarin juga kan dulu.
Ketidakhadiran Ridwan Kamil dalam proses mediasi pada hari ini di Pengadilan Negeri Bandung tentu saja di luar dugaan Lisa Mariana. Padahal, Lisa sudah siap mencium tangan Ridwan Kamil jika bertemu dengan dirinya saat proses mediasi yang ketiga kalinya hari ini. Lantas, benarkah lagi-lagi Lisa Mariana merasa kecewa lantaran Ridwan Kamil tidak hadir lagi di persidangan hari ini? Lalu, seperti apa tanggapan terbaru pihak Ridwan Kamil atas gugatan perdata Lisa Mariana di Pengadilan Negeri Bandung yang berujung pada proses mediasi ketiga kalinya pada hari ini? Di situasi di ruang mediasi kondusif, hakim mediator itu Bapak Intan Panji Nasrani, SHMH itu sangat bijaksana ya. Pertama dibuka, setelah dibuka itu tentunya kan di absensi siapa yang hadir, yaitu ya kami kuasa hukum dari penggugat dan klien kami Lisa itu sudah hadir. Ketika ditanya kepada tergugat, kemana prinsipal Bapak Ridwan Kamil? Ternyata tidak hadir. Tidak hadirnya dia, dikasihlah selembar surat. Saya nggak ada. Yang isinya selembar surat yang bertanda tangan di bawah ini adalah Ridwan Kamil A, B, C, D segala macam alamat. Alasannya adalah tidak bisa menghadiri sidang mediasi dan seterusnya. Kami langsung memberikan resume. Ini resume mediasi kami. Ya. Resume mediasi kami. Oke. Jelas. Ya. Para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikat baik. Tandanya apa? Dia tidak hadir melalui surat yang tidak ada kopnya. Tidak jelas dia bekerja di perusahaan apa. Tidak ada surat sakit. Tidak ada perjalanan luar negeri. Saya nggak tahu dia masih boleh keluar negeri apa. Oke. Tidak ada alasan sah secara hukum bahwa Ridwan Kamil itu hadir di mediasi. Maka kami selaku penggugat atau kuasa hukum penggugat berkeberatan dan menyampaikan resume. Kami berpedoman berdasarkan peraturan mahkamah harus hadir. Jadi kami menolak dengan tegas alasan yang disampaikan oleh kuasa hukum tergugat karena Bapak Ridwan Kamil sudah tidak hadir dan dalam artian tidak menghormati persidangan ini. Tidak gentle. Harus diingat, fundamental daripada mediasi adalah para pihak langsung yang ditatapkan mukanya berbicara. Pihak dari kuasa hukum penggugat itu menyatakan deadlock. Kenapa? Karena meminta Pak Ridwan Kamil hadir dalam mediasi. Kami sudah menyampaikan bahwa dalam pasal 6 ayat 4 bahwa ada alasan yang sah bahwa prinsipal tergugat boleh tidak hadir. Alasannya apa? Karena Pak Ridwan Kamil sedang menjalankan tugas atau profesi yang dia tidak bisa tinggalkan. Sama-sama sudah kita ketahui Pak Ridwan Kamil ada arsitek. Dan sebagai etikat baik, Pak Ridwan Kamil sudah menyerahkan surat keterangan beliau kepada hakim mediasi. Itu landasannya sehingga sudah memenuhi perma nomor 1 bahwa ada alasan yang sah. Di samping itu ada surat kuasa yang diberikan Pak Ridwan Kamil kepada kami semuanya tim untuk menghadiri mediasi. Dan itu sesuai dengan pasal 18 ayat 3 bahwa mediasi dapat diwakilkan kepada kuasa hukum. Nah, karena sudah memenuhi itu, tentunya kami memberikan resume kepada hakim mediator. Nah, kalau misalnya pihak sebelah kuasa hukum deadlock, yaitu hak dia. Nah, ini sidang lanjut, tidak ada kesepakatan, yang pasti nanti ada panggilan. Ini hanya menjelaskan kedudukan Perma nomor 1 tahun 2016. Karena memang dalam Perma itu memang ada pasal 6 ayat 1-nya disebutkan memang kewajiban untuk hadir. Tetapi kan pasal 3, pasal 4-nya itu mengatur boleh tidak hadir asal sepanjang alasannya sah. Dan sudah disampaikan kepada hakim mediatornya untuk menjadi alasan Pak Ridwan Kamil tidak bisa hadir. Nah,
Kalau dari pihak sana tadi udah sampaikan bahwa deadlock, mereka inginannya deadlock, ya sudah. Berarti kami sudah juga menyampaikan alasannya dan kami sudah menyampaikan juga resume. Inti resume kami menyampaikan bahwa tidak ada hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat. Ini nggak ada hubungan hukum. Ya kalau nggak ada hubungan hukum, apa yang mau tarik-tarik gitu loh. Nah, tadi pertanyaan sebelum ini rekan saya menjelaskan. Tadi mengenai pertanyaan apakah penggugatan sebelumnya tadi ya. Jadi begini, harus dipahami oleh rekan-rekan semua bahwa pertama suatu gugatan itu pertama ya harus mempunyai kepentingan hukum. Nah dalam hal ini kepentingan hukumnya penggugat apa sih gitu kan? Ingin menuntut asal usul status anak gitu kan. Satu itu. Kedua, antara penggugat dengan tergugat itu harus mempunyai hubungan hukum gitu kan. Nah, ketiga, atas dasar hubungan hukum ini buktinya apa gitu kan. Nah, misalkan kalau dalam perjanjian-perjanjian itu ada perikatan-perikatan gitu kan, seperti itulah buktinya. Ketiga yang paling penting sebagaimana pasal 1865 KUH Perdata itu setiap orang yang memiliki hak harus membuktikan haknya. Nah, dalam hal ini adalah beban pembuktian ada di pihak penggugat gitu loh. Nah, ini yang masih kita ragukan. Tak hanya itu, Lisa juga mengaku bahwa dirinya ingin bertemu dengan istri Ridwan Kamil yaitu Atalia. Seandainya Lisa bertemu Atalia pada hari ini, maka jika diizinkan, ia berniat memeluknya. Dan jika diizinkan, Lisa juga ingin bersilaturahmi dengan Atalia serta akan berbicara dari hati ke hati dengan Atalia, sekaligus meminta maaf kepadanya. Namun, Lisa tidak menjelaskan apa kesalahan dirinya sehingga harus meminta maaf kepada istri sah Ridwan Kamil ini. Kalau misalkan Bulovnya berkenan, mau saya peluk malah, ibu. Gila kuat banget ibu tuh, mantap jiwa. Udah gitu mau memuji bodinya yang masih bagus, ya kan perlu udah lahir anak 2 ya. Udahlah, itu aja. Oh, kalau masalah Bulov itu nanti kita omongin heart to heart, woman to woman. Ya, Pak, minta maaf itu pasti, Ibu. Ya, pokoknya silaturahmi aja, udah jangan pakai. Oh, gini ya, sebenarnya Bulov kan nggak diharuskan hadir. Kalau dia mau hadir ya silakan. Mungkin untuk mendampingi Pak Botak, LK. Ya kan apa gimana? Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mungkin nanti ada waktunya. Ya kalau beliau berkenan, ya aku sangat happy, seneng. Kok kalau ketemu belum ya? Ketemu belum, cuman aku lihat dia cantik ya. Cantik itu udah pasti dengan umurnya yang memang sudah tidak muda lagi. Segitu cantik kalau mas, badannya bagus gitu ya. Ya salut juga dengan kesabarannya gitu ya. Ya nggak woman to woman aja. Nggak ada alasan gimana-gimana. Mengejutkan. Proses mediasi ketiga antar Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini, Rabu, tanggal 4 Juni 2025. Lantas, ada apa di balik harapan kuasa hukum Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil agar hadir dalam proses mediasi hari ini di Pengadilan Negeri Bandung? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Jadwal sidang mediasi terkait gugatan perdata dari Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil menyangkut tudingan adanya hubungan terlarang di masa lalu kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung hari ini, Rabu, tanggal 4 Juni 2025. Kuasa hukum Lisa Mariana yaitu John Boy Nababan mengungkap bahwa proses mediasi lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung hari ini merupakan proses mediasi yang ketiga kalinya digelar. John pun berharap Ridwan Kamil selaku tergugat bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi tersebut agar prahara ini bisa lekas selesai dan menemukan kejelasannya. Menurut John, selama ini yang terjadi adalah Ridwan Kamil dan kuasa hukumnya absen atau tidak hadir pada proses mediasi pertama. Sedangkan pada proses mediasi yang kedua, hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Saat itu, meski sempat dilakukan proses mediasi, namun hanya berupa pemeriksaan legalitas. Diungkapkan John bahwa
persidangan hari ini pun agendanya masih melanjutkan proses mediasi. Kalaupun Ridwan Kamil tidak hadir lagi pada proses mediasi hari ini, menurut John, hal itu sah-sah saja karena ia sudah berikan kuasa kepada kuasa hukumnya. Namun, menurut John, harus ada kuasa khusus jika alasan ketidakhadiran Ridwan Kamil sudah sesuai aturan, misalnya karena sakit atau perjalanan ke luar negeri, dan sebagainya. Besok sidang ketiga sih jatuhnya, karena kan ya kemarin pertama, kedua, ketiga, besok sidang ketiga. Agendanya masih mediasi. Jadi kemarin kan karena yang pertama nggak datang, terus yang kedua sudah dihadiri kedua belah pihak didampingi oleh kuasanya. Terus sempat mediasi pertama, ya kan besok agendanya masih mediasi juga. Nggak ada sih, nggak ada kesulitan ya. Mudah-mudahan besok juga bisa prinsipal kedua belah pihak bisa hadir sih gitu. Yang kita mau sih seperti itu. Gitu. Sah-sah aja sih kalau emang sudah dikuasakan oleh kuasa hukumnya, tapi kan harus ada kuasa khusus juga yang menjadi alasan yang tepat nih bahwa tidak hadirnya kenapa gitu kan, apakah sedang sakit atau keluar negeri atau apapun lah gitu. Yang jelas ya menurut saya Kak, agar masalah ini nggak berlarut-larut ya bisa hadir lah kan, di sini mencari kebenaran kan katanya kan. Jadi ya biar cepat selesai juga sih. Ya kita berharap ya besok bisa hadir. Tak hanya itu, diungkapkan pula oleh John Boy Nababan selaku kuasa hukum Lisa Mariana bahwa Lisa rupanya merasa kecewa karena Ridwan Kamil absen atau tidak hadir dalam persidangan beragenda mediasi sebelumnya. Padahal Lisa saja yang masih dalam proses penyembuhan lantaran baru saja menjalani operasi potong lambung agar berat badannya kembali ke angka ideal, memilih untuk tetap hadir di persidangan mediasi di Pengadilan Negeri Bandung. Menurut kuasa hukum Lisa Mariana, seharusnya Ridwan Kamil pun hadir secara langsung agar prahara ini segera menemukan titik terang. Ya kalau kekecewaan dari klien kami ya mungkin capek kali biasa, karena kemarin kan dia baru habis bariatriknya itu kan, belum begitu pulih tapi dia hadir. Tapi ya itu haknya klien kami lah, sah-sah aja sih, nggak ada masalah. Kalau masalah hadir tidak hadir kan sebenarnya kan lebih bagus hadir yang bermasalah nih, supaya kan bener ada ceritanya tuh seperti apa dan tidak terlalu berlarut-larut juga gitu loh. Ya meskipun sudah dikuasakan ya hak-haknya dari beliau juga lah begitulah, mau untuk hadir atau tidak gitu. Tapi kan alangkah baiknya kan biar terang benerang nih. Setiap orang punya masalah kan kalau hadir kan lebih terang benerang nantinya gitu sih. Kalau bagi kami sih nggak ada masalah sih gitu, mau hadir mau tidak juga ya persidangan perdata tetap berjalan sih. Gitu aja. Sih kemarin itu masih ini juga sih Mempertanyakan masalah legalitas juga sih gitu lah. Masih terus menentukan jadwal untuk mediasi selanjutnya gitu. Ya mudah-mudahan bisa besok kalau prinsipal hadir kan lebih cepat ya, kalau enggak ya ke pokok perkara tetap berjalan kan gitu, bahwa mediasi tersebut deadlock. Ya sebenarnya lebih bagus lebih cepat ya hadir lah, jadi kan biar lebih jelas gitu kan. Tapi ya nggak tahu lah, mungkin seperti kuasa hukumnya bilang ya kan teknis kata dia, ya sudahlah. Sebenarnya kan biar nggak berlarut-larut itu udah terlalu lama nih ya kan. Jadi ya biar lebih terang benerang nih kan, mencari kebenaran ini kan cuman di pihak kami aja yang selalu hadir ya kan. Tapi kalau di sana selalu dengan kuasanya ya kita juga nggak tahu gitu. Mengejutkan, kuasa hukum Lisa Mariana berharap Ridwan Kamil hadir secara langsung saat proses mediasi di Pengadilan Negeri Bandung agar prahara hubungan terlarang ini cepat menemukan titik terang. Lantas, seperti apa pula tanggapan Denny Sumargo, selebriti yang juga pernah dililit kasus serupa sebelumnya? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Makin panasnya prahara asmara terlarang di masa lalu yang diakui Lisa Mariana terjadi dengan Ridwan Kamil,
Kinda diklaim Lisa telah melahirkan seorang anak juga mendapat tanggapan dari Denny Sumargo. Seperti diketahui bahwa Denny Sumargo dulunya juga pernah terlilit kasus serupa. Menurut Denny Sumargo, kasus yang kini menimpa Ridwan Kamil persis sama dengan kasus yang pernah dialaminya dulu. Karena itu, dari berita-berita yang dibacanya, ia bisa menerawang kemana saja arah kasus tersebut ke depan. Meski demikian, Denny tetap mengaku penasaran seperti ujungnya nanti proses hukum dari kasus tersebut. Ia juga membatasi komentarnya terkait proses hukum kasus tersebut agar kasusnya tidak bergulir menjadi lebih panas lagi. Denny kini hanya penasaran seperti apa endingnya nanti. Saya punya pengalaman, dari pengalaman itu ya saya bisa membaca lah gitu. Kira-kira dari berita yang cukup ramai itu arahnya bisa kemana aja gitu kan. Cuma kan aku lihat kemarin udah agak menurun ya beritanya ya. Kita sih semua pasti penasaran ujungnya kemana kan. Karena ini kan nama baik orang ada di dalam. Tinggal nanti kita lihat endingnya sejauh mana. Itu aja paling komentar. Saya nggak mau terlalu banyak komentar karena saya pikir ini akan menjadi sensitif ketika saya terlalu banyak komentar gitu. Saya hanya berdasarkan pengalaman aja. Tadi saya menyampaikan beberapa hal, kita paling pengen tahu endingnya. Gitu. Cuma kalau komentar lebih jauh, saya pikir lebih baik jangan, supaya jangan sampai akhirnya membuat tambah panas lagi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.